yang perlu disiapin, pertama siapin otaknya, kedua siapin mentalnya, ketiga siapin time managementnya, karena aku paling jelek di time management menurut aku ya. Halo, nama saya Dinda Fitria. Saya alumni dari SMA Harapan Bangsa angkatan 2018 dan saat ini sedang berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Saya masuk di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SBMPTN. Jadi di sini saya mau cerita pengalaman saya bagaimana cara bisa diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SBMPTN dan bagaimana pengalaman saya selama berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Dapat info masuk UGM dari mana? Info masuk UGM tuh semuanya udah ada di website. Jadi kalau kalian mau daftar lewat SNM, lewat SBM, lewat UTUL tuh pasti semuanya udah ada. Biasanya kalau SNM tuh guru-guru bakal nyuruh kalian ngupload nilai, nyiapin nilai itu biasanya bakal nanti dikasih tahu. Kalau SBM tuh semuanya bakal ada di website. Jadi kalian udah tinggal daftar, masukin isi data diri dan lain-lain tuh semuanya udah ada. Betul juga sama kayak gitu, dan itu semua jadwalnya tuh udah ada dari Kemendikbud maupun dari UGM, di website UGM juga udah ada. Bagaimana tahapan mendaftar di UGM? Tahapannya tuh semuanya juga udah ada di websitenya. Jadi misalnya kalian keterima lewat SNM, lewat SBM ataupun lewat UTUL, itu kalian bakal diarahin gitu ke websitenya UGM, terus kayak bakal dikasih tahu dokumen-dokumen apa sih yang kalian butuhin untuk diupload. Untuk data di UGM tuh butuh apa aja, kayak misalnya kartu keluarga, terus kayak KTP dan lain-lain tuh semuanya biasanya nanti mereka bakal minta gitu. Dan itu via online semua, jadi udah tinggal di scan aja. Terus kalau misalnya di UGM juga, di UGM sendiri itu juga dia kan ospeknya tuh namanya PPSMB, dan PPSMB itu tuh ada, kalian harus ngerjain kayak tugas-tugas gitu setiap harinya. Jadi kan PPSMB tuh 5 hari. Itu tiap harinya tuh ada tugas esai, terus kayak tugas apalah, pokoknya kayak mengenai nilai-nilai ke UGM-an. Nah, itu tuh ada deadline-nya, semuanya udah ada, tugas-tugasnya, listnya semua ada di websitenya. Jadi kalian bisa siapin selama jeda waktu kalian dari kalian keterima sampai kalian PPSMB tuh kalian bisa kerjain itu. Dan wajib tahu ininya, kalau nggak kalian bakal nggak lulus PPSMB gitu, dan kalian harus ikut kayak ospek lagi tahun depannya. Selain itu PPSMB juga harus bikin kayak atribut-atribut gitu, dan tiap tahunnya tuh kadang beda-beda, tapi yang biasanya tuh kayak disuruh bikin pom-pom, disuruh bikin kotak gitu-gitulah, pokoknya tuh semuanya ketentuannya ada di website juga, jadi itu bisa kalian kerjain. Tesnya apa aja, susah nggak sih? Tesnya itu kalau SBM sama UTUL tuh kan dibagi dua bagian tes, ada 2 bagian. Bagian yang pertama tuh ada TKPA. TKPA itu yang ilmu-ilmu dasar kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus matematika dasar, terus sama ada soal-soal logika matematika gitu yang kayak soal-soal psikotes, itu juga ada. Terus yang bagian kedua tuh ada TKD. TKD itu tergantung kalian ngambil jurusannya apa. Kalau aku ngambilnya agrokompleks. Jadi itu TKD-nya tuh soal-soal IPA, soal-soal saintek, kayak fisika, kimia, biologi, matematika. Tapi matematikanya matematika IPA. Masing-masing tuh kalau nggak salah 10 atau 15 soal gitu di tes itu. Kecuali TKPA tuh 40-an, kalau nggak salah 40 atau 45 ya, lupa. Tuh. Terus susah atau enggak? Menurut aku susah banget, karena aku tuh yang akademiknya biasa aja, jadi menurut aku tuh susah banget. Jadi benar-benar harus dipelajarin sama diatur strateginya pas ngerjain. Tips belajar bagi yang masih SMA dan berencana masuk UGM. Kalau saran aku, tipsnya itu kalau kalian emang udah pengen punya pikiran nih dari kelas 10 udah pengen daftar PTN, itu benar-benar pahamin konsep pelajarannya dari kelas 10. Jadi pas kelas 12, pas kalian ngulang untuk belajar SPM, itu nggak terlalu yang belajar dari nol lagi, jadi kalian udah paham konsepnya, cuma tinggal di review aja. Sama, kalau kalian mau daftar lewat SNM, itu benar-benar bagusin nilai akademiknya, dan kalau bisa kurvanya tuh naik di setiap semesternya. Sama, kalau kalian ditawarin lomba atau apa sama guru, itu
terima aja walaupun andai kalian nggak menang atau apa, itu tuh lumayan buat CV kalian nanti baik di kuliah maupun kalau andai kalian menang sertifikatnya bisa dipakai buat daftar SNM, jadi itu lumayan banget. Kalau UTUL ya sama kayak SBM. Kalian ikut bimbel nggak sih persiapan UGM? Kalau ikut bimbelnya apa? Aku ikut. Kalau teman-teman aku tuh banyak yang daftarnya GO, kebanyakan tuh pada daftar GO, terus banyak juga yang daftar BTA, beberapa daftar BTA. Kalau aku sendiri aku daftarnya Inten. Cuma setiap bimbel tuh sama aja sih. Jadi kalau ada teman kalian ada yang beda bimbel tuh lumayan banget, bisa tuker-tukeran soal TO, bisa saling-saling tukeran soal lah gitu. Jadi kalian dapat variasi soal tuh banyak. Jadi nggak cuma terpaku dari tempat les kalian doang. Gimana rasanya kuliah di UGM, suasana belajar, suasana Jogja, dan lain-lain? Rasanya kuliah di UGM pas awal tuh kayak, wah seneng banget akhirnya keterima di UGM. Tapi kayak ternyata abis keterima pas kuliahnya pun juga, oh ternyata perjuangannya baru mulai tuh setelah kuliah. Kayak ternyata tuh nggak segampang itu pas kuliahnya. Banyak banget yang anak-anak yang lebih ambis dari kita, banyak banget anak-anak yang jauh lebih rajin dari kita. Itu tuh banyak banget. Dan kita juga di sana kan ketemu banyak tipe orang ya, banyak tipe orang dari berbagai background gitu. Jadi lumayan buat kita tahu orang tuh ternyata banyak yang beda-beda gitu. Terus suasana belajarnya cukup enak sih. Tergantung sih dosennya, ada beberapa yang enak, ada beberapa yang enggak ya, itu tergantung dosen dan fakultasnya. Cuma menurut aku sih enak. Suasana belajar dan anak-anaknya pun di sana banyak yang rajin dan sering aktif di kelas. Kadang suka nanya gitu-gitu ya. Itu plus poin, tapi kadang juga negatif juga sih. Cuma ya harusnya sih plus poin ya. Terus anak-anaknya ambis banget dan kayak kadang tuh jadinya kitanya yang kayak, wow mereka ambis banget, kayaknya gue harus ikutan gitu loh. Kadang doang tapi. Suasana Jogjanya, nah ini yang plus poinnya kuliah di UGM ataupun pokoknya kuliah di Jogja lah, karena banyak banget tempat main. Jadi kalau misalnya suntuk dikit tuh bisa main banyak banget ke tempat-tempat wisata, kayak misalnya kalau kayak mau ke gunung bisa, ke pantai bisa, mau keliling-keliling kota juga bisa, pokoknya enak banget. Tempat tinggal selama kuliah di UGM, biaya hidup untuk makan. Tempat tinggalnya kalau aku sendiri aku ngekos. Kalau kosan sendiri tuh bervariasi banget harganya. Terus lokasinya pun kalau aku ngambilnya lokasi di jaraknya tuh 1,4 atau 6 kilo gitu dari kampus. Banyak juga kok, banyak kosan yang deket banget sama UGM, jadi kalian bisa jalan kaki pun bisa, yang ditempuh pakai jalan kaki tuh bisa. Terus untuk biaya hidup sama makan sih nggak terlalu gimana-gimana menurut aku, kayak karena makanan di sana pun variasi banget dan biasanya tuh harganya lebih murah dibanding di sini, jadi masih bisa lah, masih lumayan. Pesannya sih ya belajar, yang pasti itu kan belajar sama latihan mentalnya. Latihan banget time management pada saat kalau emang kalian daftarnya SBM ataupun UTUL, bener-bener dilatih banget time management sama mentalnya. Jadi supaya kalian nggak kelabakan, nggak deg-degan malah jadi buyar pas lagi ngerjainnya. Jadi udah tenang pas ngerjain tuh tenang, terus bisa efisien menggunakan waktu untuk ngerjain soal. Terus kalau andai kalian mau ikut SNM, kalau emang ditawarin ikut lomba, ikut aja, mau itu lombanya kayak gimana, ikut aja selama itu lomba. Kayak mau ikut itu lombanya dari kayak seni, mau itu lombanya OSN, O2SN, apapun lah itu ambil aja. Karena itu lumayan banget buat, kalaupun kalian gak menang, kalian masih bisa dapat sertifikat peserta. Kalaupun kalian menang itu juga kan plus poin banget kan. Dan itu tuh lumayan banget, jadi kalau kalian kuliah pun CV kalian tuh nggak kosong dari SMA, jadi banyak ada penghargaan yang bisa kalian tonjolin gitu di CV kalian, karena untuk daftar organisasi di kuliah pun butuh CV gitu loh, jadi dilihat juga CV-nya untuk daftar kayak organisasi, event, itu tuh dilihat juga CV-nya. Dan kalau kalian
kuliah pun kalau andai mau dapet kayak beasiswa, itu juga kan dilihat CV-nya. Jadi kalau CV SMA kalian tuh udah bagus, sering ikut lomba, sering ikut aktivitas apa, itu tuh lumayan banget peluangnya untuk keterima beasiswa, kan lumayan untuk menghemat kan. Tuh kegiatan apa aja yang mudah masuk game, yaitu ikut lomba, belajar. Tuh. Udah gitu doang. Makasih.